Pada kesempatan yang baik ini, saya, Partai Demokrat, ingin menyampaikan pandangan tentang politik luar negeri Indonesia dan hubungan internasional. Kita mengetahui bahwa politik luar negeri kita dan kerjasama internasional yang dilakukan oleh Indonesia itu sesuatu yang sangat penting. Mengapa? Kita hidup di era globalisasi. Banyak sekali tantangan, tetapi sekaligus peluang yang bisa kita ambil. Mencegah hal-hal buruk, tapi mengambil hal-hal baik dari globalisasi. Nah, di situ pentingnya kerjasama internasional. Yang kedua, kita juga tahu bahwa tahun-tahun terakhir ini geopolitik kembali memanas. Sementara itu, perekonomian global juga kerap mengalami instabilitas dan goncangan. Oleh karena itu, kita perlu menjalankan politik luar negeri sekaligus membangun kemitraan dan kerjasama internasional yang tepat agar Indonesia dapat banyak dari globalisasi sekarang ini dan bisa mengambil posisi yang paling tepat menghadapi geopolitik dan perkembangan ekonomi global yang sangat dinamis. Berbicara tentang hubungan internasional, cakupannya memang luas dan isunya juga banyak. Oleh karena itu, saya, Partai Demokrat, hanya ingin membatasi pada pandangan kami tentang isu-isu atau hal-hal yang sangat fundamental yang tentu berkaitan dengan Indonesia. Yang pertama, ada yang berpendapat bahwa yang penting urusan dalam negeri. Urusan luar negeri, hubungan internasional itu nomor 2 lah begitu. Indonesia first, kata mereka. Mungkin ada benarnya, tapi juga mungkin ada tidak benarnya. Saya tidak setuju dengan pandangan itu. Mengapa? Sejak merdeka, Indonesia itu telah aktif dalam kerjasama internasional. Dan itu berangkat dari amanah konstitusi. Ingat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas disampaikan, Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu dasarnya, itu landasannya. Yang kedua, kembali soal globalisasi. Kita tentu ingin dapat dari globalisasi, apakah dari sisi ekonomi, atau penguasaan teknologi, atau apapun. Yang semuanya itu apabila kita dapatkan dengan kerjasama internasional yang baik, berarti untuk kepentingan Indonesia. Indonesia first. Sama dengan yang diinginkan oleh banyak pihak. Nah, yang tidak kalah pentingnya, kita ingat Indonesia ini sekarang menjadi, sebutlah, regional power, kekuatan regional. Mengapa? Karena Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara, di ASEAN. Nah, Indonesia juga sekarang menjadi global player. Karena Indonesia sejak tahun 2008 telah masuk G20. Di situ letak kita, standing kita. Dan karena alhamdulillah Indonesia sekarang telah menjadi regional power dan global player, tentu kita punya tanggung jawab yang lebih besar, baik di kawasan Asia maupun di dunia. Kalau kita menonton film Spider-Man, ada dialog yang menarik, ada Uncle Ben, ingat, yang mengatakan, with great power comes great responsibility. Artinya, dengan kekuatan yang besar, maka yang bersangkutan, kalau itu orang, negara sama saja, juga memiliki tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu, sepatutnya Indonesia dengan standing ini tetap aktif menjalankan politik luar negeri dan melaksanakan hubungan internasional. Kerjasama internasional yang saling menguntungkan, baik Indonesia maupun mitra kita, dan semua sekali lagi diabdikan untuk kepentingan nasional Indonesia. Indonesia first.
Hal fundamental yang kedua ini berkaitan dengan sebutlah silang pendapat di negara kita, menyangkut bagaimana Indonesia berperan dan bersikap kalau ada konflik-konflik pada tingkat internasional. Ingat, saya katakan tadi, geopolitik makin memanas, sementara terjadi konflik yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan internasional. Misalnya peperangan yang ada di Ukraina, yang sekarang sedang hangat yang ada di Palestina. Israel berhadapan dengan Palestina, ataupun situasi geopolitik, situasi keamanan di Laut Tiongkok Selatan atau Asia Timur. Ada yang mengatakan sudahlah, nggak usah ikut-ikutan karena kita ini kan menjalankan politik bebas aktif. Saya tidak setuju. Bebas aktif tidak berarti netral. Bebas aktif berarti kita bebas menentukan sikap kita, posisi kita, peran kita. Nah, meskipun kita tidak harus berpihak urusan Laut Tiongkok Selatan atau ketegangan antara Tiongkok dan Amerika di Asia pada umumnya, ataupun yang terjadi di Ukraina, Indonesia harus punya posisi. Indonesia harus peduli. Dan itu bisa dinarasikan dengan baik. Sekali lagi tidak harus kita berpihak. Tapi kita tidak boleh abstain, tidak boleh pasif. Harus ada posisi Indonesia yang jelas. Nah, di situ Indonesia akan dihormati oleh dunia karena sekali lagi jelas arah politik luar negeri kita. Ini hal penting yang menurut saya masih akan terjadi di masa depan dan itu pandangan saya. Hal mendasar yang lain berkaitan dengan kerjasama internasional apa yang menurut Indonesia sangat penting untuk kita ikut aktif di dalamnya. Saya ingin menyampaikan, ini pandangan saya, sejumlah kerjasama internasional yang berkategori penting itu. Pertama, kita tentu harus ikut mencari solusi. Bagaimana menjaga stabilitas dan keamanan di Asia Tenggara, bahkan di Asia Timur yang berdekatan dengan kawasan itu untuk tetap terjaga. Jangan sampai menjurus menjadi konflik bersenjata apalagi peperangan terbuka. Kita tahu situasinya cukup panas sekarang ini. Nah, Indonesia melalui ASEAN, melalui peran di PBB mesti ikut mencarikan solusi. Dan suara Indonesia saya yakin didengar karena kita punya kepentingan. Dan ingat kita negara terbesar di Asia Tenggara. Itu kerjasama pertama. Kerjasama yang lain yang menurut saya juga sangat penting adalah bagaimana kita bersama-sama dengan bangsa-bangsa sedunia memerangi kemiskinan. Kemiskinan sejagat. Ingat di Indonesia juga masih ada elemen yang miskin. Indonesia juga ikut merumuskan yang disebut dengan SDGs. Secara pribadi saya ikut menyusunnya sebagai pengganti MDGs yang dulu. Intisari dari SDGs ini tiada lain menserasikan pembangunan bangsa-bangsa, memerangi kemiskinan dan menjaga kelestarian lingkungan. Di situ menurut saya sangat fundamental bagi dunia kita yang kita juga punya kepentingan di dalamnya. Itu contoh kerjasama yang lain. Yang ketiga, alhamdulillah Indonesia menjadi bagian dari G20, G20. Kepentingan utama G20 sebetulnya untuk memastikan perekonomian global di samping tumbuh juga terjaga dengan baik. Kita selama ini aktif dan ini perlu terus dipertahankan. Saya masih ingat dulu awal-awal terbentuknya G20 kalau merumuskan ekonomi global seperti apa yang hendak dijaga dan dibangun selalu balanced growth ya dan sustainable growth, pertumbuhan ekonomi yang berimbang dan sekaligus pertumbuhan ekonomi seraya menjaga kelestarian lingkungan. Nah, saya pribadi ikut menegaskan bahwa di samping pertumbuhan ekonomi global itu berimbang, juga berkelanjutan, jangan lupa juga harus inklusif. Artinya bukan hanya menguntungkan negara-negara besar, negara-negara maju, tapi juga negara berkembang.
seperti Indonesia dan negara-negara lain yang berkategori emerging markets ataupun developing countries. Ini amanah konstitusi. Ingat, keadilan sosial yang harus kita tegakkan, yang kita harus perjuangkan baik di dalam negeri maupun secara internasional. Sedangkan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, kita harus aktif bersama bangsa-bangsa lain untuk memerangi krisis lingkungan. Ini urusan masa depan kita. Jangan kita berkata, lah itu bukan urusan Indonesia. Siapa bilang? Kita harus ikut menyelamatkan bumi ini dari pemanasan global yang melebihi takarannya. Karena kalau tidak kita cegah pemanasan global yang menjadi-jadi, bumi tidak lagi bisa menghidupi manusia. Demi anak cucu kita harus aktif dan membangun kerjasama yang tepat dengan bangsa-bangsa lain. Itulah 4 kerjasama internasional yang menurut saya sangat penting untuk Indonesia berada di dalamnya. Nah, dengan itu semua saya harus mengatakan bahwa jika Partai Demokrat nanti kembali ke pemerintahan dan suara kami di DPR RI makin besar, makin kuat, kami akan gigih memperjuangkan agar Indonesia bisa menjalankan politik luar negeri yang tepat dan kerjasama internasional yang efektif, pertama untuk kepentingan kita, kepentingan Indonesia, dan tentu untuk kepentingan bersama, kepentingan bangsa-bangsa sedunia. Demokrat, Demokrat, partai kita pilihan rakyat. Demokrat, Demokrat, selalu ada bersama